Kita ke informasi pertama, saudara. Sebanyak 78.000 lebih anak usia 9 bulan hingga 5 tahun di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menjadi target vaksinasi campak serentak. Program ini dilakukan setelah kasus campak ditetapkan sebagai kejadian luar biasa per Agustus 2025. Dinas Kesehatan P2KB Sumeneb menyiapkan 9.825.000 vial vaksin campak untuk program imunisasi massal. Pelaksanaan vaksinasi dijadwalkan mulai 25 Agustus 2025 dan berlangsung sampai 3 pekan di 26 puskesmas, baik di daratan maupun kepulauan. Langkah ini disebut sebagai respon cepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus campak yang sangat menular. Dinkes juga sudah melakukan pemetaan dan perencanaan teknis untuk memastikan program ini berjalan sesuai target. Pendistribusian vaksin kepada semua puskesmas teman-teman mengajukan surat permohonan untuk pengambilan vaksin sesuai dengan kebutuhan di masing-masing puskesmas. Jadi teman-teman puskesmas itu secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang sudah mereka buat untuk pengambilan vaksin di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb. Sebelumnya, saudara, kasus campak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur resmi ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Sejak Januari hingga Agustus 2025, Dinas Kesehatan Sumeneb mencatat ada 1.944 kasus campak. Data ini terkumpul dari 30 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Status kejadian luar biasa akan berlaku hingga kasus campak menunjukkan tren penurunan dengan target 1 bulan. Selama KLB, upaya penanggulangan dilakukan melalui imunisasi massal dengan melibatkan seluruh puskesmas serta dukungan lintas sektor. Saudara, status KLB campak sudah ditetapkan, lalu bagaimana langkah penanganan serta pencegahan agar KLB tidak meluas? Telah bergabung bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, Ibu Elia Fardasa. Selamat siang Bu Elia, dengan Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella. Ya Bu Elia, sepanjang 2025 tercatat ada 12 anak yang meninggal dunia karena kasus campak. Sebenarnya apa yang menyebabkan lonjakan kasus ini terjadi dan hingga mencapai lebih dari 1000-an kasus, Bu? Jadi kasus yang meningkat karena pada saat ini Sumeneb terjadi kekosongan kekebalan komunitas yang ada pada saat ini. Jadi dari 10 suspek ini, 9 orang itu tidak dilakukan imunisasi campak rubella. Dan dari 12 kasus yang meninggal kemarin, semuanya tidak mendapat imunisasi. Selain itu disebabkan oleh penyakit campak ini transmisinya sangat cepat. Jadi penularan cepat pada masyarakat sehingga pada populasi yang tidak mempunyai kekebalan yang optimal, maka campak ini dapat menularkan dari 1 orang ke 12 atau 18 orang lainnya. Jadi sangat cepat sekali penyebarannya. Ya, Bu Elia, apakah memang untuk kasus-kasus ini memang anak-anak tersebut tidak ada seperti datanya, karena kan anak-anak biasanya kan ada buku khusus yang untuk 1 tahun pertama mereka wajib untuk mengisi apa saja yang sudah diimunisasi. Apakah anak-anak tersebut memang tidak ada data buku tersebut, Bu? Kalau data kami sudah ada, cuma memang dari beberapa kasus ini karena mereka enggan untuk dilakukan imunisasi. Jadi kami sudah melakukan pendekatan bagaimana nanti pada saat nanti kita melaksanakan imunisasi massal ini, kita bisa mengajak untuk masyarakat untuk bisa ikut dilakukan imunisasi ini. Lalu Bu, yang jadi alasan utama yang mendasari penetapan KLB campak di Sumeneb ini apa? Jadi karena dari kasus ini, dari 22 puskesmas itu terjadi kejadian terus menerus dan juga peningkatan kasus yang mencapai pada sampai detik ini kurang lebih 1.944 kasus dengan kejadian meninggal sebanyak 12 anak. Itu menjadi alasan kami untuk menetapkan status KLB di Kabupaten Sumeneb. Lalu untuk rencana imunisasi massal dari tanggal 25 Agustus, persiapannya seperti apa, Bu? Termasuk juga ketersediaan vaksin dan jumlah tenaga medis yang akan melakukan vaksinasi. Karena tadi Ibu sempat mengatakan kalau sebelumnya memang ketersediaan vaksinnya yang tidak ada sehingga menyebabkan kasus ini melonjak. Pada saat ini vaksin sudah kita penuhi, Mbak Bella. Jadi saat ini kita akan melakukan imunisasi massal dan harapannya target 90% ini bisa tercapai pada anak usia 9 bulan sampai 7 tahun.
Idealnya ORI ini dilaksanakan sesuai ketentuan selama 2 minggu, yaitu kita akan mulainya nanti startnya tanggal 25 Agustus sampai 6 September, kemudian kita akan melakukan sweeping yang akan dimulai tanggal 8 sampai 13 September ini. Untuk kesediaan vaksinnya kami sudah terpenuhi sekarang ini, sudah ada dan sudah diambil oleh puskesmas-puskesmas yang akan melaksanakan. Oke, Bu Elia, ini yang agak-agak sedikit rumit nih, memastikan semua anak mendapatkan vaksin, karena kadang-kadang kan ada juga orang tua yang nggak mau anaknya divaksin takut panas gitu. Memastikan anak ini, terutama yang jadi target ini, semuanya divaksinasi, seperti apa Bu? Jadi memang ini strategi edukasi yang sangat kita perlukan gitu. Jadi memang kemarin itu kita sudah mengumpulkan semua linsek untuk meyakinkan kesiapannya mendukung kegiatan ini. Jadi nanti puskesmas melalui kecamatan dan desa-desa akan turun langsung memantau, kita melibatkan PKK, Bapak Camat untuk turun langsung memantau kegiatan ini dan memastikan apabila tidak tercapai 90% kita akan melakukan sweeping. Dan itu pastinya akan ditindaklanjuti oleh semuanya nanti. Semuanya pihak kita pasti mendukung kegiatan ini Mbak Bella. Ibu, lalu target cakupan vaksinasi yang ingin dicapai seperti apa? Karena dimulai tanggal 25, lalu target-targetnya seperti apa ke depannya? Jadi untuk mencapai target ORI ini kita harus 90% dari target kita. Jadi kalau apabila kurang lebih dari 90% dari 74.000 sasaran itu harus terpenuhi. Oke, berarti memang harus pengawasannya juga di daerah gitu ya Bu ya. Nah lalu balik lagi nih Bu, kadang-kadang agak susah terutama untuk orang tua ya, mengedukasi orang tua terutama supaya serius menanggapi penyakit ini, bukan cuma campak. Karena kita tahu biasanya kalau misalnya orang tua nggak mau campak, yang lain-lainnya biasanya juga nggak mau divaksin nih Bu. Jadi memang kita sekarang ini memang sudah berkoordinasi juga dengan kemarin itu Kepala Dinas Pemerintah Desa sudah memastikan apabila desa-desa yang kurang capaian campaknya itu akan kita monitor langsung. Jadi kita akan menggerakkan kader dari unsur PKK dan semuanya Mbak Bella. Jadi kita bergotong royong bersama-sama untuk menurunkan campak yang ada di Kabupaten Sumeneb. Baik Bu Elia, kita berharap memang kasus ini tidak semakin meluas, KLB-nya bisa dicabut statusnya, dan juga anak-anak terutama di Kabupaten Sumeneb ini bisa semuanya sehat, semuanya tervaksinasi, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan penyakit yang harusnya sudah tidak ada, jadi muncul kembali gitu. Terima kasih Ibu Elia Fardasah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, selamat beraktivitas kembali.